Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita angkatkan pujian Oh Sukacita. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan titah yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu titah pertama. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwa. Pakai gerakan ya adik-adik.
berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik kakak undang kita bangkit berdiri lagi ya. Kita angkat satu pujian supaya Tuhan kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, bahkan Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan sikap yang berdoa ya adik-adik. Karena kita akan menyanyikan lagu firman cerita bagi kasih. Firman cerita bagi kakiku, terang
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Untuk itu kita persiapkan hati kita berdoa. Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan kasih-Mu yang tiada berkesudahan kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih tetap mengikuti ibadah online sekolah minggu yang diadakan oleh HKBP Soreang. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, terlebih anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 14 hingga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, tentunya kita tahu bahwasanya kita semuanya berbeda satu dengan yang lain. Kita dari gender, jenis kelamin kita berbeda antara laki-laki dan perempuan, dari kekuatan juga berbeda, dari perasaan emosional juga berbeda, dari cara berpakaian, berpenglihatan juga berbeda, cara berbicara juga berbeda, hingga cara berteman juga berbeda. Akan tetapi kita dipersatukan dalam satu kesatuan, dalam satu persamaan, yaitu bagaimana kita mengimani Tuhan Allah Bapa di dalam karyanya, yaitu anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus yang menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga perbedaan tadi tidak menjadi perbedaan yang dipermasalahkan, tidak menjadi perbedaan yang diperdebatkan, tetapi bagaimana menyatukan persamaan tadi agar tidak menjadi perbedaan. Tentunya adik-adik kita semuanya sama. Ketika kita berdoa, tentunya otomatis kita pasti akan melipat tangan, menutup mata. Dan di dalam doa kita, tentunya kita sama-sama meminta kekudusan dari Tuhan, meminta penyertaan dari Tuhan, dan juga meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Dan juga dalam ibadah kita bersama-sama, dalam persamaan kita menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, agar Tuhan yang kita sembah tetap dipermuliakan dalam kehidupan kita. Adik-adik yang terkasih, dalam kehidupan kita ini, terlebih dalam minggu ini adalah minggu Pentakosta bagi kita, minggu bagaimana kita memperingati turunnya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun, maka terjadilah jemaat mula-mula. Maka disitulah kita memakai perbedaan dalam bahasa apapun itu untuk disatukan dalam persamaan
karena kepintarannya, bukan karena kemampuannya berbahasa, tetapi karena Roh Kudus melingkupinya, Roh Kudus menyertai mereka semuanya, sehingga yang satu berbicara dalam bahasanya, yang satu berbicara dalam bahasanya, tetapi mereka berdua saling mengerti apa yang diucapkan. Itu berarti pekerjaan Roh Kudus itu di luar nalar kemampuan manusia. Pekerjaan Roh Kudus itu di luar dari kemampuan cara berpikir manusia. Sehingga memahami pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dipakai dengan kepintaran, kejeniusan, pemikiran, kekuatan, ataupun yang lainnya. Cara kita memahami pekerjaan Roh Kudus hanyalah dengan iman kita. Untuk itu tidak ada lagi yang diperbedakan dalam persekutuan. Semuanya saling berhak untuk menerima berkat Tuhan. Tidak ada laki-laki di hadapan Tuhan, tidak ada perempuan di hadapan Tuhan. Semuanya sama-sama ciptaan Tuhan. Tidak ada orang yang berdosa, tidak ada orang yang kudus. Semuanya ketika sudah dipersatukan dalam persekutuan, tidak ada lagi perbedaan di hadapan Tuhan. Semuanya kita sama-sama meminta dikuduskan oleh Tuhan. Dan cara Tuhan menguduskan kita adalah dengan mengurapi kita, dengan memakai Roh Kudus yang turun kepada kita. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita jangan kita mabuk oleh karena hiruk pikuk dunia. Jangan kita mabuk jangan kita terlena oleh karena kepintaran kita. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh. Semuanya sama-sama akan diperlengkapi oleh Tuhan dalam memahami firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, tidak ada lagi perbedaan kita di hadapan Tuhan. Semuanya kita adalah sama. Semuanya kita adalah orang-orang yang ingin dikuduskan. Kita semuanya adalah orang-orang yang ingin diberkati. Kita semuanya adalah orang-orang yang ingin diurapi. Untuk itulah kita tidak bisa mengkotak-kotakkan Roh Kudus ada di rumahku. Roh Kudus hanya ada di rumahmu. Roh Kudus hanya ada di rumah mereka. Roh Kudus itu ada di mana-mana. Baik di tempat saya, di tempat adik-adik, di tempat mereka, di tempat siapapun, Roh Kudus ada. Dan Roh Kudus melihat apa yang kita lakukan. Semuanya apa yang kita kerjakan masing-masing, apa yang kita lakukan sehari-hari. Apakah kita jujur, apakah kita bohong, apakah kita mengasihi, apakah kita tulus, apakah kita hanya sebagai orang yang munafik. Bahkan di dalam doa pun Roh Kudus dapat melihat apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Untuk itu di hadapan Roh Kudus kita tidak bisa berbohong. Terlebih adik-adik, mungkin membohongi orang tua bisa, membohongi kakak bisa, membohongi abang bisa, membohongi guru sekolah minggu bisa, membohongi semua orang bisa. Tetapi membohongi Roh Kudus tidak bisa. Untuk itu takutlah kepada Roh Kudus, takutlah kepada Tuhan, dan jangan biarkan kehidupan kita itu seakan-akan Roh Kudus tidak ada di samping kita, seakan-akan Roh Kudus tidak ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus dapat melihat sampai ke dalam hatimu, sampai ke dalam kedalaman pikiranmu, sampai kemana engkau akan berencana. Roh Kudus itu melihat. Dan biarlah kehidupan kita semuanya, baik saya, baik adik-adik, baik semua orang, hanya dikendalikan oleh Roh Kudus saja. Sebab orang-orang yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang tidak lagi mempermasalahkan perbedaan-perbedaan di dalam kehidupannya. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada orang yang rajin ke gereja, tidak ada orang yang malas ke gereja, tidak ada orang yang pandai berdoa, tidak ada orang yang kurang pandai berdoa, tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang pintar. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mintalah pengurapan dari Roh Kudus, mintalah supaya Roh Kudus tetap mengurapi kita, mintalah supaya Tuhan memenuhi kita di dalam Roh Kudusnya. Sebab
sebab itulah Pentakosta yang diinginkan dari kita. Kita menjadi orang-orang yang bercahaya, mencahayakan Roh Kudus kepada semua orang, mengatakan kepada semua orang bahwa kita adalah orang-orang yang terurapi dan orang-orang yang tergenapi. Dan yang terakhir, orang-orang yang hidup di dalam pengendalian Roh Kudus ialah orang-orang yang mampu bernubuat, orang-orang yang mampu mengatakan hal-hal yang benar dalam kehidupannya. Sebab tidak ada orang yang mampu mengatakan kebenaran karena mengandalkan dirinya sendiri. Kita hanya mampu mengatakan tentang kebenaran, apalagi kebenaran iman, itu hanya karena oleh Roh Kudus saja. Oleh karena itu adik-adik semuanya, mari kita sambut Pentakosta ini, turunnya Roh Kudus ini, dengan menjadi orang-orang yang terurapi, orang-orang yang memunculkan kehidupan yang telah dikendalikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Adik-adik semuanya adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetap jaga pengurapan tadi, tetaplah menjadi anak-anak yang berhasil, tetaplah menjadi anak-anak yang pintar di sekolah, tetaplah menjadi anak-anak kebanggaan bagi orang tua, tetaplah menjadi anak-anak yang menunjukkan bahwasanya diri kita adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Roh Kudus. Dan lihatlah, dan jangan pernah melupakan Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus akan selalu ada pada kita, baik setiap waktu, setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Roh Kudus ada melihat kita dan menulis apa yang kita lakukan, mencatat apa yang kita lakukan. Oleh karena itu nantinya pada hari Tuhan, hari terakhir, hari penghakiman, kita tidak mampu membela diri kita, hanya Roh Kuduslah yang mampu membela kita, hanya iman kita lah yang mampu membela kita sesuai dengan apa yang dicatat dalam kehidupan kita. Jangan pernah biarkan hidupmu menjadi anak-anak yang terjerumus ke dalam hal-hal yang akhirnya nanti kau akan susah untuk mengendalikan dirimu. Tapi jadilah anak-anak yang berserah diri kepada Tuhan, selalu berdoa, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Engkau Tuhan yang kami puji dan kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menjagai kami, Engkau berkehendak dan mengendalikan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami semuanya bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu menyerahkan kehidupan kami agar hidup kami Engkaulah Tuhan yang mengendalikan kami, baik dari pandangan mata kami, dari pendengaran telinga kami, dari pengucapan mulut kami masing-masing, dari langkah kaki kami, dari tangan kami, dari gerak-gerik badan kami. Biarlah Tuhan anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang taat kepada firman-Mu, sehingga Tuhan mereka menjadi anak-anak yang mencerminkan kehidupan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita di minggu ini adalah Yesaya 2 ayat 2. Akan tetapi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegap di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Adik-adik, kita mengumpulkan persembahan. Kita akan satu pujian Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati.
mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.